Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Dwi dari 2023C ingin menjelaskan apa itu psikologi sastra. Psikologi dan sastra memiliki hubungan fungsional yang mempelajari keadaan kejiwaan orang lain juga bersifat imajinatif. Psikologi memiliki arti sebagai ilmu yang mempelajari keterkaitan tentang kejiwaan, sedangkan sastra memiliki arti sebuah ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulis atau lisan berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman, hingga perasaan. Jadi dapat disimpulkan, psikologi sastra adalah proses penelaahan karya sastra lewat aktivitas kejiwaan. Berikut psikologi menurut Sigmund Freud. Psikologi sastra menurut Sigmund Freud adalah sebuah kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan. Pengarang akan menggunakan cipta rasa dan karya dalam berkarya. Teori Sigmund Freud ini disebut juga teori psikoanalisis. Teori ini berhubungan dengan fungsi perkembangan mental manusia. Unsur kejiwaan dalam teori psikologi sastra menurut Sigmund Freud dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ID, yaitu kepribadian merupakan manusia yang paling sadar. Yang kedua ada ego, yaitu merupakan kepribadian sebagai pengaruh individu. Dan yang ketiga ada superego, yaitu merupakan kepribadian yang memiliki nilai atau aturan bersifat evaluatif. Nah, selanjutnya ada analisis unsur psikologi tokoh cerpen Perempuan Balian karya Sandi. Dalam cerpen Perempuan Balian terdapat tokoh aku, yaitu ID-nya tokoh aku yang meninggalkan kampung tempat upacara balian dan pada saat itu latarnya di warung. Egonya yaitu tokoh aku meninggalkan kampung karena alasannya pergi ke kampung itu sudah terpenuhi. Super egonya yaitu tokoh aku lebih memilih diam ketika terjadi pembicaraan yang dia dengar di warung. Karena dia merasa perbincangan tersebut tidak akan mempengaruhi hasil penelitiannya, sifat seseorang tidak mau ikut campur terhadap permasalahan orang lain, yaitu tokoh aku yang tidak memperdulikan perbincangan orang-orang pergi meninggalkan kampung setelah urusannya selesai. Dia hanya peduli akan penelitian yang baru saja dia selesaikan, yaitu mencari tempat di mana terdapat emas dan akan dilaporkan kepada perusahaan besar. Analisisnya itu sifat seorang tidak mau ikut campur terhadap permasalahan orang lain, yaitu tokoh aku yang tidak memperdulikan perbincangan orang-orang pergi meninggalkan kampung setelah urusannya selesai. Dia hanya peduli akan penelitian yang baru saja diselesaikan, yaitu mencari tempat di mana terdapat emas dan akan dilaporkan kepada perusahaan besar. Selanjutnya ada tokoh Idang, yaitu seorang perempuan muda. ID-nya yaitu keinginan untuk diperhatikan dan diterima dalam masyarakat. Tetapi karena dia telah dianggap pembawa sial, maka masyarakat menjauhinya, sehingga dia menceritakan hal-hal mistis sekedar menunjukkan bahwa dia juga punya teman. Akan tetapi hal itu yang membuat masyarakat beranggapan kalau dia kurang waras. Ya, yang kedua yaitu ego. Karena ingin diperhatikan, perempuan muda itu membuat ulah sehingga membuat orang melihatnya dan sekedar menunjukkan kalau dia punya teman di hutan, maka dia selalu pergi ke hutan. Selanjutnya ada superego, yaitu sifat seseorang yang ingin diterima dan diperhatikan, yaitu tokoh perempuan muda yang menceritakan hal-hal mistis, mempunyai teman yang banyak dan berperilaku yang membuat orang melihatnya, hingga akhirnya dia membuktikan apa yang dibicarakan selama itu betul-betul adanya dan berhasil mengobati orang walaupun dengan cara tiba-tiba. Analisisnya itu sifat seseorang yang ingin diterima dan diperhatikan, yaitu tokoh perempuan muda yang menceritakan hal-hal mistis, mempunyai teman yang banyak dan berperilaku yang membuat melihatnya, hingga akhirnya dia membuktikan apa yang dia bicarakan selama ini betul-betul adanya dan berhasil mengobati orang walaupun dengan cara tiba-tiba. Selanjutnya ada tokoh Damang Itat atau lelaki tua. ID-nya tidak terima akan kehadiran idang atau balian perempuan yang berhasil menyembuhkan penyakit orang, padahal dia sudah susah payah mengobati orang tersebut. Maka dia ingin menyingkirkan idang perempuan muda tersebut dengan memprovokasi masyarakat. Selanjutnya ada ego, yaitu Donang Itat atau lelaki tua. Karena ingin menyingkirkan idang perempuan muda, Damang Itat memprovokasi masyarakat dengan melontarkan ancaman atau bencana yang akan diterima kampung. Selanjutnya ada superego, yaitu Damang Itat atau lelaki tua. Dia lebih memilih pergi ketika apa yang dia katakan tidak digubris oleh masyarakat. Analisisnya yaitu sifat seseorang yang tersingkir dari profesinya, yaitu tokoh Damang Itat atau orang tua
yang berusaha mempengaruhi masyarakat agar perempuan muda sebagai idang yang balian pada malam sebelumnya dan berhasil menyembuhkan anak yang sudah sakit parah tidak dipakai untuk kesekian kalinya. Selanjutnya ada tokoh seorang ibu muda. ID-nya yaitu seorang ibu muda yang ingin mengobati anaknya dari penyakit hingga dia rela menunggu lama pengobatan atau upacara walaupun itu berhari-hari. Selanjutnya ada ego, yaitu seorang ibu muda karena ingin menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Ibu muda itu rela menunggu berhari-hari walau badannya tidak sanggup lagi menahannya. Selanjutnya ada super ego, yaitu seorang ibu muda. Dia telah siap akan apa yang akan terjadi terhadap apa yang akan menimpa anaknya. Analisisnya yaitu sifat keteguhan orang tua kepada anaknya, yaitu ibu tua yang selalu menunggu pengobatan anaknya sampai sembuh walau badannya sudah lemas dan tak terurus, yaitu keteguhan hati orang tua. Sekian, terima kasih atas penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.